Di sini hari ini kita akan membawakan tema manajemen ASN ya. Dan di hadapan kita semua ini sudah ada bintang tamu kita yang bernama Mas Kristiano. Ya Mas Kris, kita langsung ke pokok pembahasan aja Mas Kris ya. Boleh. Ya, menurut Mas Kris sendiri nih, kita akan membahas tentang manajemen ASN dan PPPK nih. Apa sih yang Mas Kris ketahui tentang ASN dan PPPK ini? Nah, kalau membahas tentang ASN itu sendiri terdiri dari dua, Mas Faiz. Satunya adalah PNS dan kemudian satunya adalah P3K. Di mana PNS itu sendiri dia dibatasi atau selesai masa kerjanya pada saat masuk masa pensiun, sedangkan untuk P3 sendiri selesai masa tugasnya yaitu pada saat kontrak dari jabatannya itu telah selesai. Jadi dua-duanya ini sama-sama ASN, tapi hanya dibedakan oleh selesainya masa tugasnya masing-masing. Itu. Jadi gitu ya tentang manajemen ASN dan PPPK tadi ya Mas Kris ya. Betul, Mas Faiz. Nah, sekarang ini Mas Kris, apakah ASN dan PPPK ini memiliki hak yang sama Mas Kris? Nah, untuk ASN, PNS dan P3K ini mereka kan sama-sama PNS, kan sama-sama ASN nih. Ya. Nah, mereka memiliki hak yang sama, cuman ada beberapa perbedaan dari kriteria dari hak yang mereka terima. Nah, untuk PNS itu sendiri, mereka mendapatkan hak gaji, hak tunjangan, hak jaminan pensiun, hak perlindungan, hak cuti, dan hak pengembangan untuk kompetensi. Nah, sebenarnya PPK menerima juga, cuman mereka tidak menerima yang namanya jaminan hari tua. Jadi perbedaannya hanya seputar itu saja. Oh, berarti apa yang menjadi pembedanya adalah jaminan pensiun di hari tua ya Mas Kris? Betul, Mas Faiz. Di mana si PPK ini tidak menerima untuk hak dari jaminan hari tua itu. Nah, terus ada lagi nih Mas Kris. Apa sih yang Mas Kris ini ketahui tentang perbedaan manajemen ASN dan PPPK ini? Nah, Mas Faiz, kalau untuk manajemen ASN, terdiri dari penetapan pegawai, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPK tidak ada pengangkatan jabatan, pengembangan karir pun mereka tidak ada, pola karir, promosi mutasi, dan jaminan hari tua itu tidak ada dalam PPK. Nah, jadi sangat berbeda ya antara PNS dan P3K ini. Nah, begitu Mas Faiz. Berarti sangat jelas ya perbedaan yang ada di ASN Iya, dan betul. PPPK ini ya. Betul sekali, Mas Faiz. Nah, kita kan masih membahas tentang manajemen ASN nih. Ada Ya. lagi pertanyaan saya nih Mas Kris. Gimana sih menurut Mas Kris tentang mekanisme yang ada di ASN ini? Nah, mekanisme yang ada di jabatan PNS atau ASN ini yaitu terdiri dari 3, Mas Faiz, yaitu JA, JF, dan JPT, di mana pengangkatan PNS ke dalam jabatan tertentu ditentukan oleh perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan. Tunggu Mas Kris, saya tadi Anda mendengar nih kata JA, JF, dan JPT. Nah, apa sih itu? Apa maksud dari kata-kata 3 kata-kata tersebut Mas Kris? Nah, 3 kata-kata ini adalah jenis pengelompokan jabatan yang ada di PNS. Nah, sedangkan untuk JA sendiri itu adalah jabatan administrasi, sedangkan JF jabatan fungsional, sedangkan JPT itu adalah jabatan pimpinan tinggi. Jadi itu hanya pengelompokan jabatan yang ada di PNS. Ya. Jadi gitu ya Mas Kris. Betul. Nah, ini yang menambah wawasan teman-teman untuk kita semua dari ketiga kata yang mungkin belum kita tahu ya Mas Kris ya. Nah, kemudian gini Mas Kris, jabatan tertentu ini dikelompokkan berdasarkan apa dan gimana sih? Nah, untuk penjelasannya ini Mas Faiz, kembali lagi ke penjelasan saya yang sebelumnya bahwa klasifikasi jabatan ini dikelompokkan atas 3. Tadi kan saya bilang JA, JF, dan JPT. Nah, untuk JA dan JF ini bisa berada di pusat maupun daerah.
Sedangkan untuk JPT itu adanya di pemerintahan pusat. Nah, Mas Faiz, begitu Mas Faiz. Jadi gitu ya, pengelompokan jabatan tertentu Iya, ya. berdasarkan kualifikasi. Lalu gimana ya Mas Kris? Sistem pola karir dan ada juga pangkat jabatan. Gimana tata cara atau pengangkatan untuk mempromosikan jabatannya Mas Kris? Nah, dalam manajemen ASN ini ada yang namanya pengembangan pola karir PNS, yaitu disusun dengan integrasi secara nasional dengan dasar penempatan perpindahan posisi secara berkesinambungan. Lalu promosi jabatan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Juga harus memenuhi syarat, mempunyai hak untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Jadi itulah yang apa tuh tentang promosi jabatan yang ada di lingkungan ASN, itu harus memenuhi 3 unsur tadi, yaitu harus memiliki kualifikasi, persyaratan, dan kompetensi juga Mas Faiz. Nah, seperti itu Mas Faiz. Jadi yang penting itu 3 unsur tadi. Iya, Mas Kris, 3 ya? unsur tadi dalam promosi yang harus dipenuhi untuk bisa dipromosikan jabatannya. Jabatannya ya Mas Kris. Iya, betul Mas Faiz. Nah, santai aja sambil minum dulu Mas Kris ya. Oke, silakan. Boleh? Boleh. Ya, kita lanjut ya Mas Kris ya. Boleh Mas Faiz. Nah, sekarang ini kan apa namanya itu, peranan informasi ASN dalam pengelolaan ASN ini apa Mas Kris? Nah, untuk penjelasannya sendiri, sistem informasi yang menyangkut tentang ASN harus dilakukan dengan informasi secara terperinci dengan batasan yang jelas. Informasi ASN ini menjadi tinjauan pemerintah untuk mengetahui secara jelas mengenai ASN yang berada di pemerintahan, baik pusat maupun daerah Mas Faiz. Nah, untuk contoh pengelolaan manajemen yang ada saat ini, khususnya di kementerian kita ya, itu ada yang namanya aplikasi Simpek Mas Faiz. Berarti Simpek ya. Saya tuh kayak pernah mendengar Mas Kris. Apa sih Simpek itu Mas Kris? Nah, di dalam aplikasi Simpek ini, di situ ada yang namanya si pegawai ASN ini harus mengisi absen. Kalau di tempat kita harus mengisi jurnal harian juga Mas Faiz. Dan di situ pun ada data-data tentang ASN itu sendiri, baik dari data biodata tempat tinggal maupun email sampai nomor telepon juga ada di aplikasi Simpek tersebut Mas Faiz. Oh, jadi gitu ya. Berarti banyak peran Simpek nih dalam informasi ASN ya. Iya, fungsinya lebih mempermudah pengelolaan ASN itu sendiri. Jadi pimpinan itu lebih mudah untuk mengawasi apakah si ASN ini sudah mengisi jurnal maupun absennya gitu Mas Faiz. Berarti tentang absen nih Mas Kris. Berarti kadang-kadang berarti Simpek ini bisa diketahui kalau yang misalnya ASN ini bolos atau lagi izin atau lagi cuti gitu Mas Kris ya. Iya betul Mas Faiz. Di situ nanti akan terlihat jelas juga oleh pimpinan bagaimana sistem kehadiran dari ASN itu sendiri. Saya pernah mendengar juga ini Mas Kris, bahwa kalau tidak mengisi Simpek ini berdampak kepada tunjangan kita ini. Gimana itu Mas betul Kris? itu Mas Faiz. Nah, kalau dalam aset absennya nanti bolong-bolong, nah itu nanti akan dikenakan potongan untuk tunjangan kinerja dari ASN ini sendiri. Begitu Mas Faiz. Itu sudah ada aturannya. Berarti Simpek ini sangat berpengaruh ya terhadap Betul Mas Faiz. Berpengaruh sekaligus mempermudah juga untuk pengelolaan ASN, khususnya manajemen ASN itu sendiri. Berarti kalau kita nggak absen atau nggak ngisi jurnal itu kan berarti bolong Iya. apa tunjangan kita ini Betul, terpotong ya. akan dikurangi dari nominal yang asalnya akan berkurang. Berarti istilahnya ini kan wajib bagi Betul, ASN, wajib. ASN Kemenkumham ya terkhususnya untuk Iya, mengisi mengisi Simpek ini ya. Di kementerian kita sendiri itu wajib. Jadi Mungkin gitu. yang lain mungkin sama juga. Ya mungkin itu adalah penjelasan sedikit dari manajemen ASN yang telah dibilang oleh Mas Kris tadi ya.
Semoga itu bisa menambah wawasan kita tentang manajemen ASN dan menjadi ilmu yang sangat berguna bagi kita di suatu saat nanti. Mungkin itu saja Mas Kris, podcast untuk kita hari ini ya. Apabila saya dan Mas Kris ini ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.